Yang kedua tanya jawab ya dari materi tadi. Jam berapa selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kalau ada yang tanyakan tadi masalah tahun baru. Baik, ada teman kita yang bertanya, di malam tahun baru ada yang panggil temannya begitu ya, untuk minum, bukan minum yang haram ya. Ya. Tadi soalnya katanya saraba, ya minuman yang menghangatkan tubuh kan, dan seterusnya. Baik, itu dia panggil bagaimana? Dia panggil tiap malam, memang sebelumnya sudah ada kebiasaan atau hanya malam itu aja dia panggil? Hanya malam itu. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Kalau memang tiap malam kebiasaannya panggil teman begitu, minum saraba, tidak ada sebab dipanggil aja sering, mungkin 2 malam sekali panggil lagi, itu mungkin tidak ada masalah. Karena ini kan sudah kebiasaan, sudah ada sebelumnya. Ya. Hanya kalau yang jadi masalah itu kalau memang kenapa dia baru panggil di malam itu aja, kan begitu kan? Itu kan pasti ada maksud, ada niat. Nah, itu yang dijauhi seperti itu ya. Ya. Jadi kalau bagusnya jangan diikuti, tidak usah hadiri seperti itu, karena dia masuk dalam ikut merayakan tadi. Ya. Karena memang kesannya itu hanya pada malam itu saja, bukan pada malam-malam yang lain sudah ada sebelumnya atau dari kebiasaan tidak. Ya. Jadi intinya kan begini, dihindari acara-acara khusus di malam perayaan tahun baru. Ya. Yang memang itu tidak ada kebiasaan dari acara sebelumnya. Memang dari kebiasaan dia memang tidak ada sebelumnya. Nanti di malam itu baru dia bikin acara seperti itu. Ya. Mau zikir khusus, mau ceramah khusus, ya. Mau undang makan khusus, gitu kan? Nah, itu yang kadang ada niat pasti di situ. Ikut turut serta meramaikan. Ya. Tadi kan sudah kita baca ayat-ayatnya kan, yang mengarah ke situ ya. Ikut meramaikan itu dari hal-hal yang hendaknya dijauhi. Baik. Walaupun dari asal acaranya itu asal makan yang dimakan atau minuman yang diminum adalah hal yang halal. Tapi ketika dia ada kesan untuk mengarah ke sana, mengkhususkan perkara itu dari hal yang hendaknya dijauhi. Baik. Ya segera dari itu, dari bisa dijawab Allah Ta'ala. Ya. Yang lainnya? Baik, silakan. Apa itu tadi? Ini kapan dia lakukan? Baca Yasin, kumpul-kumpul. Maksudnya yang ini kejadian kapan ditanyakan? Maksudnya tahun baru kah atau malam Jumat atau bagaimana? Biasanya malam Jumat. Oh, selain tahun baru ini? Oh, itu lain lagi maksudnya. Ya ada 2 masalah, mungkin bisa juga diarahkan ke situ juga ya, biasanya karena sebagian. Jadi kalau tadi kan dia tanyakan di malam Jumat, itu memang ada silang pendapat di kalangan ulama tentang masalah keutamaan surah Yasin. Ya. Apakah dia ada keutamaan khusus ya, maksudnya di sini yang dibahas. Kalau keutamaan Yasin sama dengan Al-Quran yang lain kan? Ya, dibacakan itu kan ada keutamaan. Man qara harfan min kitabillah, ya, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan dapat satu kebaikan. Ya, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu berlaku untuk surah Yasin dan surah-surah yang lain. Dibaca kan? Ya. Hanya ketika dia khususkan
Di situ ada hal yang hendaknya dihindari ya. Karena sebagian ulama yang lain itu ada yang melemahkan seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surah Yasin ya, secara khusus. Apalagi kalau dia memang diadakan di malam Jumat, ya, dia kumpul bikin acara. Ini kan dari hal yang tidak ada dari tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Ya, mereka buat seperti itu di masa dahulu. Itu yang sepengetahuan kita ya, yang sampai kepada kita seperti itu tidak ada. Jadi bisa masuk kepada perkara bid'ah tadi. Ya. Dan bid'ah dari hal yang diharamkan dalam agama hukumnya. Ya, dan tidak akan diterima dari amalannya pelaku yang melakukan dari dari kegiatan tadi itu. Nah, karena kalau dia lakukan di malam tahun baru, itu kan ada juga kata baca yasinan di malam tahun baru. Itu juga masuk dari perkara bid'ah tadi, sama dengan poin yang sudah diterangkan tadi ya di pembahasan dari petaka-petaka dari yang ada di akhir tahun. Baik. Ya, itu yang bisa dijawab. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Ya, di antara kiat-kiat untuk menghindari fitnah di malam tahun baru itu kan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tirmidzi di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa itu jalan keselamatan dari kejelekan, dari fitnah? Ya, maka Nabi terangkan 3 di situ jalan keselamatan di antaranya. Yang pertama, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wa baqi ala khati'atik. Kata Nabi, tahan lisanmu. Itu yang pertama, jalan keselamatan. Yang kedua, wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu itu lapang, luas. Ya. Yang ketiga, wa baqi ala khati'atik, dan tangisilah dari kesalahan-kesalahanmu. Ya. Ini jalan keselamatan diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kita tahan lisan. Ini pada seluruh perkara ya, bukan pada masalah tahun baru saja, pada masalah-masalah fitnah, ya, masalah-masalah kejelekan yang terjadi. Nah, itu dia diam lebih bagus daripada dia dia bicara. Ya, apalagi kalau dia bicara bukan pada tempatnya, bukan pada wewenangnya dia bicara di situ misalnya, maka jangan dia bicara. Kemudian yang kedua tadi, hendaknya rumah itu menjadi luas, lapang. Dia tinggal di rumah. Kalau ada ibadah yang sudah rutin dia lakukan setiap harinya, dia giatkan ibadah tersebut walaupun di malam tahun baru. Tapi bukan dalam rangka mengkhususkan tadi ya. Ini kalau dia memang sudah punya kebiasaan di malam-malam yang lain dari ibadah. Ya. Apakah salat witirnya, salat malamnya secara umum, ya, yang sudah memang dia rutinkan setiap harinya, ya, sebelum walaupun tidak ada perayaan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini diterangkan dalam hadis ya. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, kalian itu bersalah, berdosa siang dan malam. Ini yang harusnya kita senantiasa memohon kepada Allah istighfar. Ya. Kita banyak tangisi kesalahan kita, dosa-dosa kita pada waktu-waktu yang akan atau pada waktu-waktu yang telah berlalu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beri taufik pada waktu-waktu yang akan datang agar dijaga dari dosa dan maksiat. Ya, diberikan ketajaman dalam melihat hal-hal yang baik, membedakan perkara yang baik dan yang buruk. Ya. Dan memudahkan kita dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara 3 tadi ya. Ya, ada juga yang keempat kalau mau ditambah juga. Ya tadi seperti yang tadi saudara kita yang bertanya kan. Jika ada misalnya yang panggil dia teman-teman seperti itu, memang arahnya kepada perkara tujuan khusus untuk merayakan,
Ya, dia tidak ikut-ikutan dalam acara mereka. Ya, nanti di malam yang lain saja kalau mau ikut. Ya, kalau mau minum saraba, itu pun kan juga dijaga tadi adab-adabnya. Jangan minum sampai larut malam, sehingga dia bicara pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu kan sudah kita terangkan tadi hadisnya. Nabi SAW itu membenci tidur sebelum Isya dan berbicara-bicara setelah apa? Isya. Tapi ingatnya pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya dari pelajaran seperti ini, itu tidak ada masalah. Ya. Abu Hurairah itu kadang beliau murajaah. Ya. Beliau mengulangi hafalan beliau setelah Isya. Ya. Sampai menjelang larut malam begitu. Maka Nabi wasiati beliau untuk apa? Salat witir sebelum tidur. Ya, karena dikhawatirkan beliau kalau mau kejar akhir waktu di akhir malam itu kadang agak berat. Ya. Jadi kalau dia di akhir setelah Isya ada kegiatan memang sudah rutin dia perbuat, maka tidak ada masalah. Hanya tadi yang dilarang itu ketika dia khususkan hal itu ya, dari hal-hal yang mengarah kepada perayaan mereka. Nah, walaupun tidak ada orang kafir di situ, semua muslim. Gitu kan tadi sudah beri contoh ya. Zikir di masjid misalnya dalam rangka pergantian tahun. Jadi hal-hal yang tidak ada contoh dari para as-salaf. Nah. Yang lain? Islam. Kegiatan itu kan dilakukan tergantung dari niatnya. Dan maksudnya mungkin di malam tahun baru itu kayak kelompok-kelompok kita yang pada saat ini mungkin ada kesepakatan dilakukan artinya untuk menjaga hanya untuk menjaga agar tidak melakukan kegiatan di luar yang mengikuti kegiatan perayaan tahun baru itu. Mungkin kumpul dalam satu tempat seperti ini sambil mendengarkan ceramah-ceramah agama. Maka itu juga masuk. Ya sudah diterangkan tadi itu. Iya. Kecuali kalau bertepatan malam itu misalnya memang ada jadwal taklim. Misalnya kan? Ini kan malam apa nanti ini kalau tahunnya? Tidak tahu malam apa ini. Malam Sabtu malam Ahad. Malam Sabtu. Di sini ada time taklim tidak malam Sabtu? Nah, itu jangan dibuat malam Sabtu taklim nanti. Supaya tidak masuk di situ. Dari perkara yang mengkhususkan. Ya, tidak ada taklim dia buat malam khusus taklim. Ya. Kecuali kalau memang sudah ada taklim rutin di situ, memang rutin dari sebelum-sebelumnya sudah ada taklim, memang tiap malam Sabtu ada pengajian, tidak ada masalah. Ya, diingatkan kan? Ya, dia bahas masalah tahun baru juga tidak ada masalah. Sepanjang memang sudah ada rutinnya dari sebelumnya begitu kan? Ya. Jadi kalau tidak ada memang rutin, nanti malam itu baru mulai, itu dihindari saja kayak tadi ya, dikhawatirkan. Ya, tinggal di rumah tadi kan sudah diterangkan tadi hadisnya, itu lebih utama. Ya. Banyak hal yang bisa dibikin di rumah. Nah, dia tidur dengan niat bisa tegak bangun salat subuh itu dari hal yang merupakan pahala juga. Tidurnya dia dari perkara yang mubah. Jadi kalau dia niatkan ibadat itu, dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi. Ya. Ya, aparat yang menjaga itu tidak ada masalah ya. Itu kan tugas mereka memang dari kewajiban negara. Sama dengan aparat yang menjaga gereja ya, di malam Natal. Itu kan menjaga keamanan dari hal yang wajib. Ya. Baik itu untuk aparat atau untuk kita semuanya seperti itu. Ya kan mereka memang ada tugas khususnya seperti itu ya. Dari tugas mereka, dari kewajiban yang mereka lakukan. Ya. Coba kalau tidak ada aparat misalnya, sudah terlanjur ada yang bikin kayak begitu kan kegiatan-kegiatan. Ya, itu malah makin apa? Kemungkinan tersebarnya kejelekan makin besar. Kalau tidak ada yang jaga kan? Ya. Ada yang jaga saja itu masih ada kemungkaran. Apalagi kalau tidak ada yang jaga. Nah. Jadi kalau untuk aparat tidak ada masalah. Kalau dia misalnya punya kebiasaan menjual di malam hari, memang dari dulunya dia menjual memang
di Pantai Kamali sana atau di Kota Muara misalnya kan. Itu kan tempat-tempat pusat keramaian kadang terjadi kan. Dia menjual di malam itu misalnya, tapi memang dia sudah punya kebiasaan ya sebelumnya. Itu dilihat saja dari model apanya keperluannya di situ. Ya. Kalau dia memang perlu untuk menjual pada batas yang sewajarnya saja, ya tanpa larut malam dia langsung pulang, itu tidak ada masalah. Itu kalau memang dia sudah punya kebiasaan. Ya, kalau dia hindari itu yang lebih utama ya. Ya, jangan sampai dia masuk ikut turut apa? Serta dalam membantu. Ya. Tadi sudah kita singgung dari sebagian ulama ya. Ada yang berpendapat kalau dia jual telur saja, 1 biji telur pada acara-acara mereka itu sudah hal yang diharamkan. Itu kalau dia tahu ya, kalau dia tahu. Ya. Tapi kan kita tidak usah kita tanya orang kalau beli telur. Ya untuk apa ini? Itu kalau ditahu memang ya ada info sebelumnya misalnya. Oh si sana itu memang mau bikin acara sebentar. Ya. Kalau ditahu memang arahnya ke situ sudah, dosa kita layani. Kalau dia memang pedagang. Kan begitu. Kalau ditahu ya, kalau ditahu. Kalau tidak ditahu kan dia memang asalnya berjual, beli secara umum hal yang dihalalkan tidak ada masalah. Tapi lihat tadi kadar keperluannya di situ ya dalam masalah tadi. Baik. Satu lagi, kalau ada kita tutup. Silakan. Bagaimana ketika di malam tersebut ada yang mengajak untuk acara, kemudian kita di situ punya kemampuan untuk memberitahunya, bahwanya nggak usah acara malam itu, acara saja di malam lain untuk mengisi mereka. Gimana itu? Ya ada yang ngajak di acara malam tahun baru bertepatan kan? Kita nasihati mereka. Ya kalau mau bikin acara dosa di malam yang lain. Ya supaya kita tidak ikut dalam terus serta meramaikan. Itu kan namanya meramaikan kan? Kalau dia ikut serta di situ juga di malam itu. Dan meramaikan itu dari hal yang diharamkan tadi. Ya. Sepakat para ulama ya. Ya, jadi kalau dikatakan sepakat ulama itu bukan hal yang biasa ya. Itu hal yang luar biasa karena kalau ulama sudah sepakat itu adalah dalil. Ya. Nabi kan sudah bersabda dalam hadisnya, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas apa? Kesesatan. Artinya kalau mereka sudah sepakat, ini adalah hal yang haram, ini hal yang boleh misalnya kan? Ya. Maka itu adalah hujjah, dalil. Ya. Jadi kalau kayak tadi dia bisa nasihati temannya, ya. Jangan bikin acara di malam itu, tapi nanti di malam yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan malam tahun baru, nah itu tidak ada masalah. Ya, sepanjang tadi dia jaga tadi ya. Jangan sampai dia duduk-duduk setelah Isya ya, berbicara pada hal yang tidak ada manfaatnya. Itu yang dijaga tadi adab-adabnya. Ya, kalau ada manfaatnya tidak ada masalah. Silaturahim misalnya, mungkin tidak lama tidak ketemu, dia ketemu sebentar, itu tidak ada masalah. Ya. Baik. Sudah ya? Baik, silakan. Tadi hubungannya dengan aparat yang ini kan dengan pegawai negeri. Artinya pegawai negeri kan biasanya kegiatan itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah yang bawahan pegawai negeri atau apa yang yang diperintahkan untuk hadir untuk meramaikan kegiatan itu. Jadi seperti apa ini statusnya pegawai PNS ini? Nah, sekarang lihat aja dulu, itu diadakan di malam hari atau sebelumnya? Malam hari. Saya rasa kalau program tahun ini ya dari pemerintah, ada tahun ini kan pemerintah? Nah, itu alhamdulillah sudah tidak ada. Ya, sudah yang sudah berlalu itu harus ditanyakan. Gitu. Kita kan bersyukur malam ini tahun ini kan tidak ada, alhamdulillah. Itu yang kita syukuri. Itu yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari pelajaran juga adanya corona kemarin itu ya. Banyak pelajaran di situ. Ya, agar kita semakin sadar, ada yang belajar agama di situ juga, dan sebagian bisa kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau hal-hal yang tidak sudah berlalu atau yang dia tidak terjadi itu dosa ditanyakan. Kita sekarang berbicara pada hal yang mungkin terjadi saja. Itu yang perlu kita bahas dalam kehidupan.
Ya, segera itu dulu mungkin ya dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Nam subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.